Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah salah. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dhalala ala khair ittiba' ma'atillah wa qurbi wa thawabi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahirin wa ashabil akramin wa sayyidil anbiya wal mursalin wa jami' malaikatillahi al-muqarrabin wa jami' awliya wa syuhada wa sholihin wal a'immatir rasyidin wa muqallidin fid din wal dunya wal akhirah wa jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin al fuqaha wal qurra wal muhaddithin wal mufassirin wa jami' arwah abaina wa ummahatina walidina walidikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa amwatina wa amwatikum wa jami' amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan jami'il muhsinin wal muhsinat wal waqifin wal waqifat fi hadzal masjid, anallaha ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa lidarajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah wa anallaha ta'ala yaftahu lana futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin wa anallaha ta'ala yaj'aluna minal maqbulin fi hadzal syahril 'azim wa yafadu 'alaina dinal islam wa tawfana 'alaihi wa yakhtimu lana bil husna fi lutfin wa 'afiyah bi jahi khairil bariyah wa man nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiqa bisril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang bahagia ini kita dapat duduk berkumpul bersama bertatap muka. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini di Masjid Jami' Al-Ikhlas menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas ketakwaan, keimanan kita kepada Allah dan juga mahabbah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita maklum dan ketahui bersama, kita akan sedikit membahas yaitu rukun salat yang sudah dibagikan lembarannya. Insya Allah kita akan jumpa, akan membahas selama berapa pekan? 1, 2, 3, 4. Insya Allah 4 pekan rukun salat kita akan bahas. Mudah-mudahan tuntas. Kalau nggak tuntas ya berarti kontraknya berlanjut, gitu aja Pak ya. Siapa Pak ya? Ya mudah-mudahan tuntas di bulan puasa ini, kita bertabaruk, kita mengharapkan keberkahan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Rukun sholat itu yang dicatat di lembaran itu, bawa pulpen nggak Pak? Nggak bawa ya? Nah, besok mudah-mudahan dibawa ya gitu, pulpen, karena ya beberapa mungkin nanti ada yang boleh bisa dicatat bawa pulpen, atau mungkin nanti dari masjid menyiapkan. Rukun sholat itu ada 17 ya, sebagaimana yang sudah maklum kita bersama, rukun sholat ada 17. Ada yang mengatakan 18 ya, ada yang mengatakan 18
Berarti dari yang 17 kemudian ditambahkan dengan yang namanya niat ikhruji sholat. Niat yang ke-18-nya itu adalah niat keluar dari sholat. Itu masuk dari rukun. Ada juga yang mengatakan 19. Berarti dari yang 18 kemudian ditambah dengan khusyuk. Al-khusyuk masuk daripada rukun sholat. Kalau rukun sholat yang 19 tadi. Ada yang mengatakan 13 seperti dalam kitab Minhaj. Dan dalam kitab Fathul Mu'in rukun sholat ada 14. Berbeda-beda. Dalam kitab Fathul Mu'in rukun sholat ada 14. Kenapa 14? Karena rukun tumak ninahnya dijadikan satu. Kalau yang 17 tumak ninahnya masing-masing. Tapi kalau yang 14 tumak ninahnya jadi satu. Dari ruku, sujud, itidal, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumak ninahnya jadi satu. Maka rukun sholatnya ada 14. Ya, rukun itu adalah asas sebagai dasar pokok tiang dari suatu amalan atau ibadah. Maka rukun adalah sesuatu yang wajib dan harus dikerjakan secara berurutan. Rukun wajib dikerjakan secara berurutan karena rukun menjadi bagian dalam dari satu amalan atau ibadah. Bedanya sama syarat, kalau syarat di luar, nggak masuk dalam amalan ibadah. Tapi kalau rukun masuk dalam amalan. Jadi kalau syarat rukun tidak dikerjakan, maka amalan ibadahnya tidak sah. Kita kerjakan, kita tunaikan, apakah sudah benar sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan kaifiyahnya, kewajiban dan sunnah-sunnahnya kita kerjakan atau tidak. Nah, kita akan bahas insya Allah di sini. Sedangkan pembagian rukun dalam sholat itu ada 3. Pembagian rukun dalam sholat itu ada 3. 1, rukun qauli. Ada yang namanya rukun qauli. Qauli itu ucapan. Apa itu rukun qauli? Niat masuk ke dalam rukun qauli. Yang kedua, rukun fi'li. Rukun kolbi. Rukun kolbi masuk ke dalam niat, rukun dari hati. Nah, itu masuknya niat 1. Yang kedua, rukun qauli. Ya, rukun qauli apa aja tuh? Takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, itu rukun qauli. Ingat, rukun qalbi yaitu niat masuknya. Rukun qauli, takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, sholawat dan salam. Yang ketiga, rukun fi'li. Apa saja itu rukun fi'li? Al-qiyam, berdiri. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, bahkan ke rukun fi'li. Dikategorikan sebagai rukun i'tibari. Pembagian rukun ada 3, rukun qalbi, rukun qauli, dengan rukun fi'li. Jadi nanti ini ada kaitannya nih. Kalau yang ketiga ini nanti kita belum paham, nanti nggak bisa nyambung ke depannya. Ya. Sekarang kita lihat di lembarannya masing-masing. Rukun yang pertama di dalam sholat yaitu an-niyatu, niat. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja yang namanya amal perbuatan itu semua tergantung daripada niat. Orang naik mobil nggak ada tujuan, nggak sampai-sampai di mau mana itu. Betul kan? Jadi niat itu adalah maksud, tujuan. Al-qasdu itu niat. Qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, itu arti daripada niat. Bermaksud untuk sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, arti makna daripada niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li.
bermaksud untuk sesuatu dengan berbarengan dengan perbuatan. Jadi yang namanya niat dibarengi nama perbuatan. Dia bukan niat di awal, bukan. Ntar kita pas panjang lagi. Tujuannya apa niat itu? Faedahnya apa? Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau sholat yang kita kerjakan tanpa dengan niat, maka itu bisa dikatakan hanya kebiasaan, bukan ibadah. Paham Pak ya? Jadi tujuan faedah adanya niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Juga untuk membedakan tingkat ibadah, ada wajib, ada sunnah. Itu tujuannya. Ya, faedah daripada niat. Nah, adapun 3 syarat niat tersendiri sebagaimana yang terlampir di dalam lembaran masing-masing yang dipegang. Syaratnya yang pertama, al-qasdu bil qalbi lil fi'li, yakni li fi'li shalah. Al-qasdu bil qalbi, menyengaja berniat dengan hati untuk melakukan sholat. Seorang yang mau sholat, yang hendak sholat, maka mengucapkan niatnya dalam hati. Ya, niat di dalam hati. Ini masuk dalam rukun, berarti hukumnya wajib. Sedangkan yang biasa kita tahu talafut usolli fardhu zuhri yang kita ucapkan sebelum kita takbiratul ihram dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah, yang wajibnya dalam hati. Jadi kalau kita cuma sekedar mengucap dengan lisan, tapi ketika nanti tidak masuk ke dalam hati, ketika takbir itu nggak diucap dalam hati, itu nggak masuk rukun. Berarti sholatnya nggak sah. Ya, kalau pelafalan bagi mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, sedangkan niat dalam hati itu wajib. Kemudian syarat yang kedua, menentukan zatus sabab dan zatul waktu. Ya, adanya ta'yin selain al-qasdu, yang kedua ta'yin, menentukan zatus sabab, yaitu menentukan sesuatu yang memiliki sebab, seperti sholat istisqa, itu adanya sebab. Istisqa, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, maka ketika dalam hati disebut tuh usolli sunnata kusyufi, usolli sunnata istisqa, disebut. Ya, paham Pak ya? Itu menentukan. Jadi ketika kita menyengaja yang pertama tadi dengan hati, sekiranya seseorang mengucapkan kalimat usolli dalam hatinya. Kalau nggak ada kalimat usolli, itu lain urusan, berarti sholatnya nggak sah karena nggak pakai niat. Nggak cuman di lisan doang ketika sebelum takbiratul ihram, tapi niat dalam hati pakai usolli dan sebutin tuh ta'yinnya. Kalau sebabnya tadi gerhana, sebutin usolli. Usolli sunatul istisqa, ya, atau usolli tahiyatul masjid, disebutin tuh ta'yin. Nah, yang kedua, yang zatul wakti, yaitu menentukan waktunya tuh. Kalau sholatnya di waktu zuhur, berarti usolli fardhu zuhri, disebutin. Jadi 3 kalimat, 3 kata tersebut disebutkan, diucapkan dalam hati. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu subhi. Itu yang penting. Karena yang ketiga, syarat daripada niat adalah berniat fardiyah. Jadi kalau sholat fardu, syarat daripada niat itu 3. 1, al-qasdu, menyengaja, ya, disebut dengan hati dengan sekiranya mengucapkan kalimat usolli. Yang kedua, nentuin waktu atau sebabnya. Ya, kalau sholat fardu nih 3, dan disebutkan fardiyahnya 3. Tapi kalau sholat sunnah boleh 2, hanya usolli dengan sholatnya sholat apa? Sholat raweh, usolli tarawih. Tapi kalau witir, di sini witirnya 2, 1, 3. 1 berarti rakaat yang 2 rakaat niatnya usolli minal witri. Rakaataini,
Karena sholat witir ganjil. Kalau 2 rakaat berarti kan bukan ganjil. Kenapa dikatakan ada kalimat min ya, usolli sunatan minal witri? Karena bagian daripada sholat setelahnya, yaitu sholli yang witirnya 1 rakaat. Jadi kalau nggak pakai minnya itu nggak masuk tuh. Ini harus ditentuin. Ya, kalau sholat sunnah nggak apa-apa, nggak pakai kalimat sunnah juga nggak apa-apa. Usolli istikharah langsung nggak apa-apa. Usolli apa lagi? Sholat sunnah wudhu, sholil wudhu boleh langsung. Tahajud, kalau tahajud Pak, kalau tahajud itu hanya sebagai penamaannya aja. Sholat witir yang dilakukan tengah malam, sholat witir ketika orang setelah waktu isya dia tidur kemudian bangun tengah malam dia ngelaksanin sholat witir, itu namanya tahajud. Nggak ada niat usolli sunat tahajud, nggak ada. Ya, jadi karena dia bangun dari tidurnya dan waktu di tengah malam dia bangun sholat, itu namanya tahajud, bukan nama sholatnya sholat tahajud. Tuh ya, jadi nggak ada usolli sunat tahajud, nggak ada. Usolli sunatul witir udah masuk tuh tahajud berarti dia, karena dia bangun dari tidur. Ya, jelas Pak? Jelas belum? Nah, kalau boleh tanya deh. Kalau belum jelas. Kalau witir yang setelah isya, sebelum tidur nggak apa-apa. Sebelum tidur boleh, karena Nabi. Tapi setelah saya sebelum tidur witir, saat jam berapa belum tidur? Tapi setelah tahajudnya berarti nggak bisa witir lagi. Ada witir lagi. Maksudnya bagaimana? Misalnya nih, kita udah witir sebelum tidur. Kita udah witir sebelum tidur. Ya, atau tidur. Terus bangun witir lagi. Bangun misalnya jam 3-an. Kagak boleh. La witroni, nggak ada witir 2 kali. Kalau diwitirin lagi jadinya ganjil Pak. Jadinya genap. Maaf. Kalau diwitirin lagi namanya jadinya genap. Betul nggak? Karena tadi dia udah witir. Autiru, witirin setiap sholat kita. Ya, kalau kita nanti tidur kemudian bangun sholat witir lagi, namanya bukan witir. Jadi ganjil, jadi genap. Kalau yang setelah tarawih, kita witir nih. Nanti tahajud, tapi nggak usah witir lagi. Kagak usah, udah sholat 2 rakaat aja. Sholat hajat atau sholat yang tanpa ada sebab, atau sholat yang juga tanpa ada waktu, namanya sholat sunnah mutlak. Karena emang dia orangnya apaan ya jam segini nih. Tapi sholat sunnah mutlak. Kewajiban daripada niat. Tadi syaratnya 3, sekarang kewajibannya. Kewajiban daripada niat yaitu seseorang yang sholat harus menyertakan niat tersebut bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, bersamaan dengan takbiratul ihram. Artinya ketika kita takbiratul ihram menjatuhkan juga dengan kesengajaan niat kita, niat fardunya kah itu, niat sholatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Mulai dari kalimat Allah, harful hamzahnya itu Allah, sampai akbar huruf ro, itu menyertakan niat. Jadi menyebutkan kalimat usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi itu ketika kita takbiratul ihram Allahu akbar sampai huruf ro, itu selesai, itu usolli fardhu subhi. Jelas. Jadi menyertakan niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian melanggengkan, mendawamkan. Jadi ketika kita takbiratul ihram, yang harus kita ingat-ingat itu niat sholat kita. Jangan yang lain-lain. Ya, kata Imam Ar-Romli, walaupun bagi orang awam juga harus melanggengkan dan menyertakan niat mulai dari harful hamzah jalalah Allahu sampai akbar huruf ro, itu harus melanggengkan. Harus mengingat terus niat sholatnya itu. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, dengan niatnya itu. Ya, tapi kata Imam Rafi'i, menyertakan niatnya itu cukup di awal takbir, nggak apa-apa. Jadi nggak sampai selesai takbir dia masih menyertakan niatnya, nggak mesti. Bagi orang awam, ya, kata Imam Rafi'i.
Kalau kata Imam Nawawi mengikuti daripada pendapat Imam Haramain dan Imam Ghazali, yaitu cukup membarengi niat secara umum, boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Yang penting ketika mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, ada kesertaan dalam dirinya untuk membaca niat dalam hati. Jelas? Jadi niat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar nih dalam hati kita usolli fardhu zuhri sampai akbar. Selesai. Itu niat. Kesunahan sendiri dalam niat juga ada. Kayak itu kalau cuma 3 doang, usolli fardhu zuhri gitu. Atau usolli fardhu maghribi itu doang. Atau usolli sunatal istisqa itu doang yang disebut. Lillahi ta'ala kemana itu sunnah. Menyebutkan kalimat lillahi ta'ala di dalam hati itu sunnah. Ibadah. Menyebutkan kalimat lillahi ta'ala hukumnya sunnah. Begitupun mengucapkan adat jumlah daripada rakaat sunnah dalam hati. Kalau kepanjangan dia terrepot ini. Ya, kalau kepanjangan kan malah ngawur kemana-mana, ngingatnya. Makanya di 3 aja itu cukup. Nggak pakai mustaqbil kiblati nggak apa-apa. Ya, di sini di dalam hati ketika niat jumlah rakaat mustaqbil kiblatinya lillahi ta'alanya itu sunnah. Bahkan menyebutkan adaan atau kodoan itu nggak wajib dalam hati, tapi kalau mau pelafalan nggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau dalam hati tidak wajib. Yang wajib menghadirkan qashar bagi orang yang meringkas sholat. Tahu sholat qashar Pak? Yang tadinya 4 jadi 2. Nah itu wajib disebutkan kalimat qasharnya. Ya. Dan yang wajib selain menyebutkan kalimat qashar, seorang imam dan makmum dalam sholat Jumat itu wajib ketika takbiratul ihram menyertakan niat saya sebagai imam atau saya sebagai makmum dalam sholat Jumat itu wajib. Kalau nggak pakai itu nggak masuk dia dalam sholat Jumat, karena sholat Jumat hukumnya harus dikerjakan secara jamaah. Kalau dia tahu-tahu datang sholat Jumat terlambat langsung Allahu Akbar nggak pakai niat sebagai makmum, nggak masuk dia. Jelas gak? Imam juga begitu. Kalau dia sebagai imam dalam sholat Jumat nggak disebutkan dalam niatnya imaman, maka tuh sholat Jumat gak ada imamnya tuh. Jelas ya? Jelas gak? Dan juga niat menjadi makmum dalam sholat fardu selain yang Jumat, selain sholat Jumat tadi, sholat yang 5 waktu tadi yang kita kerjain sholat subuh, sebagai makmum wajib berniat menyertakan dalam hatinya saya makmuman. Batasannya sampai mana? Sampai lewat daripada rukun. Ketika imam mau ruku, kalau dia belum sempat niat jadi makmum, niat buru-buru. Kalau imam udah mau ruku terus kita ngikutin, tapi kita ingatnya belum niat sebagai makmum, maka kita nggak masuk dalam jamaah. Kita dihitungnya sholat sendiri. Jelas? Jelas Pak ya? Nah, jikalau seseorang ragu dalam niat, lalu dia ingat setelah waktu yang lama nih, dia belum niat nih, pas dia sholat dia belum niat, udah waktu yang lama, bahkan dia sudah mengerjakan 1 rukun atau rukun qauli, udah sampai baca Al-Fatihah, dia baru ingat itu, dia belum niat, maka sholatnya batal. Kalau dia belum niat, udah sampai baca Al-Fatihah dia baru ingat tuh, belum niat, maka sholatnya batal. Orang ragu tuh, orang sebelumnya, maka sholatnya nggak batal. Ya, jadi niat itu penting Pak. Niat dalam sholat itu penting. Nah kalau kita sering ngelihatnya ada orang takbiratul ihram Allah turun lagi dah. Ya Allah Akbar, udah nyampe nih, udah nyampe sini nih, udah sedekap deh, dia turun lagi tuh. Ada nggak yang begitu? Tahu Allah Akbar, dia begitu lagi. Ini nggak masuk sholat. Kalau baru 2 kali tuh. Ya, ketika Allah Akbar dia ragu, was-was dalam hatinya, Allah Akbar dilanjutin, itu nggak masuk sholat. Yang masuk sholat ketika dia takbir ketiga. Kenapa? Karena takbir kedua yang tadi itu sebagai pemutus yang artinya dia menandakan dirinya keluar dari sholat.
Yang tadi, kenapa dia udah takbiratul ihram tadi? Yang pertama, meskipun was-was sudah kehitung. Nah, ketika dia takbir kedua itu nggak kehitung sholat. Yang kehitung sholat kalau dia takbir ketiga. Paham? Paham sampai sini untuk niat? Sudah paham apa belum, Pak? Tak boleh ditanya lagi. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Rukun kedua yang takbiratul ihram. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza kumta ila shalah fakabbir. Ya, fakabbir, maka bertakbirlah ketika kita mendirikan sholat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sebab dengan takbiratul ihram, seseorang yang sedang sholat diharamkan melakukan sesuatu yang sebelumnya halal. Namanya takbiratul ihram karena orang yang sedang sholat diharamkan melakukan sesuatu yang tadinya halal, bahkan hal-hal yang dapat merusak keabsahan sholat. Itu makanya namanya takbiratul ihram. Ini rukun yang kedua yang takbiratul ihram. Penting kita tahu juga nih, mengucapkan takbiratul ihram itu sekiranya diri kita dengar sendiri, kuping kita dengar, nggak mesti kuping orang lain. Ini dengerin makmum nih. Kalau imam kagak apa-apa keras-keras, tapi kalau makmum jangan sampai bikin susah yang lain. Dia mau takbir kagak masuk-masuk karena dengar-dengar suara dia takbir. Mending takbir panjang banget kayak orang aja, Allahu Akbar, kencang banget. Sekiranya seorang yang sholat mendengar kalimat takbiratul ihramnya sendiri itu udah cukup. Kuping mana sih kuping? Nah, kuping kita, kuping orang. Sekiranya musolli dikatakan di sini dan semua rukun qauli yang ada, takbir istiqol, dia mau rukun, dia mau sujud, kuping kita doang yang dengar, nggak perlu kuping orang. Banyak yang begitu, Pak? Banyak yang begitu, Pak? Banyak. Cukup kuping kita, nggak perlu kuping orang lain. Kecuali imam harus baca keras. Syarat-syarat takbiratul ihram ada berapa di situ? Ada 16. Satu, mengucapkan seluruh huruf-huruf takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar dengan posisi berdiri. Jelas? Jadi jangan pas udah qomat, tarawih biasanya nih, tarawih nih, imam udah lagi baca Fatihah dia masih duduk, baca surat pendek dia buru-buru dah. Nah, ketika masih duduk dia udah mengucap Allah sampai berdiri, itu nggak boleh. Mengucapkan takbiratul ihram saat posisi berdiri. Jangan lagi duduk dia udah mulai Allah pas akbarnya dia berdiri, itu nggak boleh. Apabila satu huruf aja tidak diucapkan dalam posisi berdiri, maka sholatnya tidak sah. Nah, yang pertama, syarat daripada takbiratul ihram harus dibaca dengan posisi berdiri. Yang kedua, menjadikan dirinya si musolli tersebut, orang yang sholat itu, mendengar bacaan takbiratul ihramnya. Yang tadi, ya harus mendengar. Jadi nggak bisa dengan qomat kamit semata. Orang sholat kagak ada suaranya tuh, cuman mulutnya doang kebuka, itu kagak sah. Minimal dirinya sendiri ngedenger kalimat takbirnya dia, Allahu Akbar, itu minimal. Harus begitu tuh, paham Pak? Jadi kalau dia kagak keluar suaranya, maka sholatnya nggak sah, sholatnya batal. Ngapain dia mendukun, dia qomat kamit doang, kagak ada suaranya. Yang ketiga, menggunakan lafaz jalalah Allah, ya. Jadi kagak bisa Ar-Rahmanu Akbar, kagak bisa tuh Ar-Rahimu Akbar, nggak bisa, harus Allahu Akbar, ya. Diperbolehkan jika ditambah sedikit seperti Allahur Rahmanu Akbar, itu boleh.
Allahur Rahimu Akbar, itu boleh. Yang nggak boleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Akbar, itu nggak boleh. Panjangan tuh. Kalau ditambahin sedikit nggak apa-apa. Iya, kursi dibaca panjang. Lanjut. Yang keempat, menggunakan lafaz akbar. Menggunakan lafaz akbar. Nggak boleh Allahu a'lam bisawab, nggak boleh. Allahu a'zam, nggak boleh. Allahu akram, nggak boleh. Allahu akbar. Allahu azam meskipun artinya sama, Allah maha besar, Allah maha agung, tapi nggak boleh, harus Allahu akbar. Nggak bisa Allahu azam, nggak bisa. Kemudian yang kelima, menggunakan sigot, yaitu bentuk kata yang berwazan af'al, sehingga nggak sah kalau meskipun kalimat akbar itu artinya besar diganti jadi Allahu kabir, nggak boleh. Allahu kabir nggak boleh. Ya, harus wazannya harus af'al, akbar, Allahu akbar. Yang keenam, mengucapkan takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa apa? Bahasa Padang, Allah nanggadang, nggak boleh. Allah nu gede, nggak boleh. Allah yang maha besar, nggak boleh. Harus bahasa Arab. Kalau misal ada seorang mu'alaf, dia nggak bisa bahasa Arab dan nggak ada waktu untuk belajar bahasa Arab, mepet waktu sholat, boleh pakai bahasa dia sendiri, kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kata yang lain harus sedikit pun belajar, minimal mengucap kalimat Allahu Akbar. Yang penting artinya sama, kata Imam Ibnu Hajar. Penting artinya Allah maha besar. Yang ketujuh, mendahulukan lafaz Allah daripada akbar. Nggak boleh dibalik, akbaru Allah, harus Allahu akbar, mendahulukan lafaz Allah. Dan tidak boleh membaca mat pada huruf hamzah di kalimat jalalah. Di lafaz Allah hamzahnya nggak boleh dipanjangin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada namanya harful istifham. Ya, hamzah itu artinya apakah. Ketika dipanjangin Allahu akbar, apakah Allah maha besar? Itu jadi murtad tidak. Nggak boleh dipanjangin. Allahu akbar, nggak boleh Allahu akbar. Dan tidak membaca mat pada huruf ba, ini nggak boleh juga. Kalau tadi tidak membaca mat pada huruf A, Allah, tidak boleh membaca mat dipanjangin pada huruf ba kalimat akbar, nggak boleh. Allahu akbar, nggak boleh itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu jamak daripada kabar. Akbar itu kalimat jamak daripada kabar. Kabar itu tobel itu artinya drum, gendang. Kalau diartikan jadi Allahu Akbar, berarti Allah itu murtad, ya, secara qauli. Kemudian yang ke 10, tidak mentasydid pada huruf ba. Allahu Akbar, ba-nya ditasydid nggak boleh. Allahu Akbar nggak boleh. Dan yang ke-11, tidak boleh menambahkan huruf wawu, wawu sukun maupun wawu berharokat fathah, nggak boleh. Contohnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Lanjut, Allahu Akbar, nggak boleh hu-nya dipanjangin karena di situ ntar ada wawu sukun, nggak boleh. Dan tidak boleh memisah antara dua kalimat takbiratul ihram tersebut. Allahu Akbar dengan domir di situ, dengan domir huwa. Allahu Akbar nggak boleh. Ya, sholatnya malah nggak sah kalau begitu. Nggak boleh ada pemisah dengan domir. Dan tidak berhenti dalam waktu yang lama ketika kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Di antaranya tidak boleh kita berhenti dengan waktu yang lama. Allahu Akbar itu nggak boleh.
Biasanya nih, imam maaf biasanya Allah Akbar, itu nggak boleh. Ya, paham Pak ya? Dan yang jelas syarat daripada takbiratul ihram harus masuk waktu sholat. Meskipun ketinggalan satu huruf doang, huruf alif, huruf hamzah di lafaz Allah, baru pas Allahnya kita itu udah masuk aja, udah masuk waktu sholat, tetap aja satu huruf yang ketinggalan tadi. Ya, harus benar-benar udah masuk waktu sholat baru takbiratul ihram. Dan yang ke-15 menjatuhkan seluruh huruf takbiratul ihram setelah menghadap kiblat. Jadi ngadep kiblat dulu. Jangan waktu kita lagi ngobrol, rukun sholat ya Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh tuh. Karena belum posisi kita belum menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat, mengucapkan takbiratul ihram dalam posisi kita berdiri dan menghadap arah kiblat. Ini badan lempeng semuanya nih. Jangan cuma pala, jangan cuma badan, tapi semuanya nih lempeng menghadap arah kiblat. Dan yang ke-16, bagi seorang makmum harus mengakhirkan, wajib hukumnya mengakhirkan bacaan takbiratul ihram di dalam jamaah setelah takbiratul ihram seorang imam. Imam selesai sampai huruf ro di kalimat akbar, baru makmum boleh mengucapkan takbiratul ihramnya. Kalau imam belum kelar, artinya dibarengin, maka sholat si makmum batal, nggak sah. Imam belum kelar takbiratul ihram, makmum udah ngebarengin, batal sholatnya makmum. Jelas? Ini yang sering banget kita lakuin ketika imam selain takbiratul ihram, takbir-takbir yang lain, ketika ruku, ketika sujud, kita ngebarengin nih sebagai makmum. Imam belum kelar Allahu Akbar, ruku kita udah Allahu Akbar, itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya bagi seorang makmum yang membarengi takbir intikal seorang imam. Makanya kapan? Ketika udah sampai roh baru kita takbir. Jelas Pak ya? Nah, sunnah takbiratul ihram. Tadi syaratnya, sekarang sunnahnya. Segera bersiap-siap untuk takbiratul ihram. Jadi udah siap-siap. Itu sunnah. Udah nyiapin diri, imam, makmum, kita udah siap-siap mau takbiratul ihram. Yang kedua, segera melakukan takbiratul ihram buat siapa? Buat makmum. Jadi biar fokus. Jangan imam udah takbiratul ihram kita masih ngerokok di samping. Nggak boleh tuh. Ya, ini sunnah nih hukumnya tuh. Ya, kita udah imam udah takbiratul ihram, kita masih leha-leha, masih nyantai. Nah, bagi seorang makmum sunnah hukumnya dia udah fokus, udah siap-siap nunggu imam kelar takbiratul ihram disambut sama dia. Nah, kemudian sunnah hukumnya bagi seorang imam mengucapkan takbiratul ihram dengan keras sehingga makmumnya pada ngedengar. Ya, makmum ngedengar bacaan takbiratul ihram imam. Dan menjazmkan, mensukunkan huruf rohnya itu disukunin, gak boleh ditasdid. Allahu Akbar gak boleh tasdid, harus disukun Allahu Akbar. Ya, gak boleh disempilin huruf waw di situ. Allahu Akbar itu gak boleh. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, wawunya dari mana itu? Biasanya ada nggak yang begitu tuh? Sosok biar dipasahin gitu Pak ya. Allahu Akbar. Nah, pasai banget, padahal salah itu. Yang kemudian sunnah dalam takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan sunnah. Bagaimana caranya mengangkat kedua tangan? Kita belajar lagi nih. Biar kita koreksi sholat kita udah benar apa belum. Mengangkat kedua tangan itu sunnahnya tadi kan membarengi mulai dari hamzah lafaz Allah sampai ro di kalimat akbar. Allah, ini bareng nih. Allah bareng angkat itu. Allahu Akbar, selesai di sini. Itu yang mu'tamad, yang pendapat yang mu'tamad begitu. Boleh lafaz Allahu Akbarnya dulu baru gerak tangan, boleh gerak tangan dulu baru lafaznya. Allah
Itu nggak bareng kan? Lafadznya dulu. Atau gerakan tangannya dulu, ngangkat dulu. Allahu Akbar. Nah, bagusnya imam begitu tuh. Bagusnya seorang imam gerakan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Kalau dibarengin mulai dari bawah. Allahu Akbar. Jadi ada 3. Yang mu'tamad membarengi, mengangkat tangan juga sambil bertakbiratul ihram. Kemudian mengangkat kedua tangan sunnah dengan tangan terbuka. Tafrij. Nih, telapak tangan kita terbuka. Tidak rapat begini dan nggak boleh terlalu renggang begini nih. Wasaton. Tafrij wasaton segini. Ya, sunnah dengan tangan terbuka, nggak boleh rapat begini nih, nggak boleh juga terlalu renggang. Jadi tengah-tengah dan mengarahkan telapak tangan ke arah kiblat. Jadi kagak boleh begini. Nih, ini nggak ngarah kiblat nih. Sedangkan syarat daripada sholat itu menghadap ke arah kiblat. Kalau begini ada bagian tubuh kita yang tidak menghadap kiblat. Nih telapak tangan. Jadi harus terbuka dan menghadap ke arah kiblat. Posisinya ujung ibu jari kita nih, ini ujung ibu jari lurus sama kuping bagian bawah. Nih, di sini lurus. Kalau lurus nempel apa enggak, Pak? Jadi ketika takbiratul ihram jangan nyari bagian bawah kuping nih, mana nih bagiannya, jangan, enggak usah. Yang penting lurus nih, piling aja mainnya. Jangan dicari ditempel-tempelin mana di bawahnya nih, tercolok kuping sendiri. Ujung ibu jari sejajar dengan bagian bawah telinga kita dan jari yang lain ujungnya sejajar dengan bagian telinga atas. Kalau kita renggangin begini, berarti kan nggak sejajar nih atasnya nih. Sejajar nggak? Berarti sunnahnya agak ditekuk condong dikit. Nah begini nih. Nih biar sejajar, ini sama bagian atas nih juga sejajar. Kalau dilempengin begini nggak sejajar. Ayo Allah, dilempengin apa namanya? Ditekuk sedikit. Nah, paham ya? Jadi ditekuk sedikit di posisinya ujung ibu jari sejajar dengan bagian bawah telinga. Jari yang lain ujungnya sejajar dengan bagian atas telinga. Itu pendapat yang pertama. Ya. Ada posisinya yang kedua yaitu sejajar dengan mangkibain. Ini nih. Allah. Nih di sini nih, sejajar dengan apa nih namanya nih? Bahu. Kalau yang tadi sejajar sama pundak nih di sini, ini segini. Yang pertama, yang kedua begini posisinya, sejajar dengan bahu. Yang penting menghadap ke arah kiblat dan ini terbuka. Kalau saya ngambil yang mana? Saya yang ini. Saya yang begini. Kenapa? Kalau begini bagian sini dapat, tapi kalau bagian sini nggak dapat. Jadi biar dapat keduanya kita ambil sini, kita ambil sini. Jelas ya? Posisi tangan tuh. Ketika mengangkat, udah kelar ngangkat, di kemana itu tangan tuh? Pas akbar kemana tuh? Nah, sedekap ya, sedekap. Dalam mazhab Syafi'i, posisi sedekapnya kita tuh bagaimana di tangan? Yang pertama, bagian telapak tangan bisa ditempatkan di punggung tangan kiri kita. Nah, di sini. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, pergelangan tangan ketemu pergelangan tangan sini, kiri. Tuh, di sini. Pertama gini. Ya, kedua di sini. Dan yang ini, tapi nggak usah pas lagi sholat dicari-cari nih, urus apa kagak. Sunnahnya ibu jari manis kelingking ngegenggam di sini nih. Tuh. Nah, ini tetap kebuka. Bagian apa nih namanya? Jempol sama telunjuk harus pisah, nggak boleh rapat. Jadi nggak boleh begini. Sunnahnya kebuka gini. Nah, bagian ini jari manis kelingking sama jempol ngegenggam sekenanya. Kalau posisinya begini. Dan posisi yang ketiga boleh dimajukan sedikit lebih di sini. Jadi segini. Ya, segini nih. Kelihatan nggak Pak? Segini.
Yang nggak boleh semana? Ini segini nggak boleh. Ini mah mandor gini nih. Walaupun kedinginan juga nggak boleh begini sholatnya. Ini dipersepsikan sebagai orang sombong. Ya, ini sebagai orang sombong nih. Wah, kayak gini kan lagi ngeliatin proyek kan begini nih. Apalagi lagi sholat begini nih kagak boleh. Ya, itu. Jadi tiga posisi. Yang pertama begini, kedua sejajar nih pergelangan tangan, ininya begini, tuh jarinya, dan yang ketiga agak maju sedikit. Letaknya di mana? Nah, letaknya dalam mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Mana dada kita? Nih, yang biasanya lempengan tengahnya nih ada apa nih namanya nih? Ya ulu hati. Ini di sini. Nah, ini dada sodrun. Kalau bagian sini ke atas itu namanya nahar. Ya makanya onta di sebelahnya di sini nahar. Wasoli rabbika wanhar. Ini kalau sini namanya sodr, dada. Di tengah-tengahnya ini dada. Di bawah dada, di atas pusar. Letaknya yang pertama dalam mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar. Jadi di mana? Maaf, di sini nih. Allahu Akbar. Ini di sini. Ini yang pertama. Jelas? Ya? Jelas nggak nih? Nah, yang kedua agak di sini, miringin dikit di jantung. Dimiringin dikit di sini, di jantung. Ya. Itu mazhab Imam Syafi'i, dua pakainya. Kalau Imam Hambali dan Imam Hanafi di bawah pusar. Jadi di sini, nih, ini pusar kita, pusar saya. Naruhnya Allahu Akbar di sini, ya, di bawah pusar. Kalau Imam Maliki ada dua, di atas pusar, ini pusar. Pas di lempengan pusarnya tuh. Nah, ini Imam Maliki. Dan dia nggak sedekah pada, namanya mursal. Jadi Allahu Akbar, dia langsung gitu. Jadi ntar pas umroh kita lihat ada orang sholat begini nih, jadi aja ngobrol. Ini banyak di Makkah lagi pada sholat ya begini, jangan diajak ngobrol. Dari mana Pak? Jangan. Diajak ngobrol lagi sholat. Ya. Jadi posisi ada berapa tadi? Ada 6. Ya. 6 tambahannya di atas dada. 5 tadi ya. 1 di bawah dada, di atas pusar. Itu posisi mazhab Imam Syafi'i yang biasa kita pakai. Atau boleh di atas sedikit, sedada, di dada, di atas sedikit. Ya. Atau di atas jantung sini nih, minggiran dikit. Atau di bawah pusar. Atau di atas pusarnya benar-benar di atas pusar, Imam Maliki. Atau mursal tanpa sedekap, lurus aja begini. Ya, kita pakai yang mana? Di bawah dada, di atas pusar, itu yang utama. Jelas ya? Kemudian, yang jam berapa ini? Udah kelar? Sampai kelar. Nggak pulang ini. Tanggung satu ini lagi ya, satu rukun. Apa itu rukun yang ketiga? Berdiri. Al-qiyamu fil fardi. Berdiri dalam sholat fardu wajib. Berdiri dalam sholat fardu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kenapa dalam sholat fardu doang? Karena kalau sholat sunnah boleh duduk. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Sunnahnya berdiri dia, tapi boleh duduk. Kalau sholat sunnah duduk, pahalanya separuh. Dia sholat sunnah berdiri, pahalanya cepet. Sholat sunnah duduk, pahalanya gocap. Gitu ya. Tiduran nggak boleh. Yang wajib hanya kudu berdiri. Nah besok nih Masjid Al-Ikhlas nih malam nih jangan sholat tarawih pada duduk semuanya. Ngamalin ilmu katanya. Salah lagi katanya. Cukup diketahui aja kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Sholat tarawih di rumah saya sendiri duduk nggak apa-apa. Baca 5 juz baru ruku. Sholat sendiri, betul nggak? 5 juz baca ruku dah tuh. Sholatnya duduk nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib berdiri. Meskipun sholatnya itu sholat iadah,
sholat yang diulang. Yang bagaimana yang sholat diulang? Kita udah sholat subuh, kita sudah sholat johor. Terus bini nanyain, bang udah sholat? Udah. Sholat lagi bang jamaah. Nah, pas kita ngulang itu namanya sholat iadah, dan itu pun wajib berdiri. Artinya biar kita dapat pahala jamaah sama istri kita. Ya. Maupun sholatnya anak kecil wajib berdiri. Kalau sholatnya itu sholat fardu. Yang mana yang sholat fardu? Sholat yang 5 waktu, sholat Jumat, sholat fardu kifayah, sholat jenazah. Sholat jenazah diri. Betul nggak? Masih sholat jenazah duduk, apalagi sholat jenazah pakai ruku. Nah, syarat daripada berdiri itu sendiri, berpijaknya kaki kita dengan kedua kaki atau salah satunya. Dua-duanya berdiri, dua-duanya dipakai nih. Dua-duanya berpijak kedua telapak kaki kita atau salah satunya, dan juga menegakkan tulang punggung kita tegak. Sekalipun harus bersandar, yang udah kagak kuat berdiri, sekalipun harus bersandar nggak apa-apa, atau pakai alat bantu, pakai tongkat, wajib berdiri. Nih, banyak kita yang masih kadang udah ngegampangin aja dah, duduk aja dah. Enggak, kalau kita masih mampu berdiri harus dan wajib berdiri. Sebab apa? Sebab hukumnya akan jadi makruh jikalau seseorang yang mampu berdiri dengan tegak tapi bersandar. Dia mampu diri dengan tegak tapi nyender, makruh hukumnya. Dia mampu berdiri dengan tegak tapi kakinya dimiring-miringin karena pegel, makruh hukumnya. Bagi yang mampu berdiri tapi dia nyender, makruh. Jelas Pak? Nah, ada kasusnya dia mampu berdiri tapi di saat ruku dia nggak bisa, puyeng gitu tuh, atau pas sujudnya nggak bisa, yang kan ada yang begitu tuh. Akhirnya dia sholat pakai bangku, salah. Padahal dia masih mampu patokannya gimana sih orang mampu berdiri? Ketika diangkat meskipun disanggah dia mampu berdiri dan kagak loyo jatuh lagi, itu masih bisa sholat harus berdiri. Kalau udah nggak bisa sama sekali, udah nggak bisa berdiri pas kita angkat jatuh lagi, itu sholat duduk udah nggak bisa, berbaring. Iya gimana? Kalau yang seperti ini ada nih di masjid, salah satu masjid di komplek. Jadi dia kalau berdiri, cuman saat dia sujud ruku dia duduk. Nah, ada kursi. Ini saya mau jelasin. Bagi orang yang mampu berdiri tapi dia kebingungan dan kesulitan, ada masyaqqah untuk ruku dan sujud, saat berdiri, saat takbiratul ihram dia wajib berdiri sampai selesai baca Fatihah surat pendek. Terus pas ruku boleh siapin, makanya bangku, dia langsung duduk dan ruku sebagaimana orang yang sholatnya duduk. Terus sujud juga begitu. Ketika berdiri dia berdiri lagi. Emang harus begitu. Jangan kemudian ngambil gampang duduk aja, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena masuk dalam rukun. Berdiri dalam sholat wajib masuk dalam rukun. Jadi jangan ngegampangin, duduk aja. Kecuali emang tadi udah nggak mampu sama sekali, yaitu duduk. Udah duduk nggak bisa, berbaring, nyender berbaring miring, atau telentang. Miringnya gimana? Miring posisi rusuk, kadang ada di bawah, jadi tumpuan, ada kiblat, atau telentang, atau nggak bisa juga pakai isyarat mata atau isyarat kepala, nggak bisa juga disolatin. Jelas, bagi yang mampu berdiri harus berdiri karena masuk dalam rukun. Apabila seseorang yang memang udah tua, maaf, bungkuk ada punggungnya udah miring begitu tuh. Jadi dia nggak pakai lagi tegak, dia punggung udah miring, udah kayak orang, kalau orang jalan aja udah kayak orang ruku, ada nggak begitu? Nah, orang yang kayak begitu, sholatnya semampunya dia, semana bagi dia tegak tuh udah segitu. Dia bungkuk banget nih, nah udah sholatnya dia begini, karena dia udah segitu doang, tapi dia masih mampu berdiri, berpijak masih bisa. Udah begitu sholatnya. Ketika ruku, mungkuk dikit, itulah. Jelas. Kalau orang yang sakit,
Kalau udah nggak harus bisa berdiri pakai tongkatnya atau nyender, boleh nyender. Yang penting dia masih mampu berdiri. Ustaz, saya kalau berdiri kadang suka puyeng. Apa namanya kalau sakit puyeng tuh? Vertigo. Ya, boleh duduk. Kalau udah ada masalah yang benar-benar kesulitannya, ada penyakit itu, asam urat kan saya kalau berdiri udah duduk. Ya, sholat di kendaraan. Kalau saya pernah tuh sholat di kereta, tuh kan pas lagi sholat, emang pas lagi berdiri enak tuh, pas udah sujud puyeng tuh, karena kan kereta gerak tuh, ada kan begitu. Nah, itu boleh kata Imam Romli boleh duduk, karena apa? Dikhawatirkan dipaksakan berdiri akan menghilangkan kehusyuan. Tapi kata Ibnu Hajar, paksain berdiri, harus berdiri juga, meskipun di atas kereta tuh. Kata kalau di bis kalau bisa kita juga di bis tetap kalau emang ini ya duduk berarti. Mau gimana? Turun aja dulu dari bis, musola banyak gitu. Kayak sopir truk banyak kan di pinggir tol dia kadang berdiri turun dia sholat dulu, banyak begitu. Tapi kalau di kereta kan nggak bisa gitu minta berhenti. Ya. Sunnahnya di dalam Al-Qiyam ini, di dalam berdiri, sunnahnya antufarrij baina qadamai, merenggangkan kedua telapak kaki. Nih, sunnah. Jadi jangan dirapetin. Lagi sholat berdiri kakinya jangan dirapetin. Karena ini hukumnya makruh. Harus renggang. Renggangnya semana? Kagak boleh lebar-lebar, sejengkal, segenggaman. Ya, dan jangan iseng-iseng ukur juga. Kalau lagi sholat diukur nih sejengkal apa kagak, nggak boleh. Nah, jangan, itu kesian kalau perempuan. Ngambil ini antara jari apa kaki dengan kaki. Kagak perlu itu begitu. Itu kagak perlu, apalagi kelingking orang pakai diinjek-injek. Ya, sunnahnya merenggangkan kedua telapak kaki seukuran sejengkal. Rata dengan bahu. Jadi apa itu? rata dengan bahu kali. Nah, iya segitu, rata. Kagak boleh rapat-rapat, ya nggak boleh dirapetin, nggak boleh renggang. Berarti sejengkal dan agak mencondongkan kepala kita. Jadi berdiri tegak, jangan tegak banget gitu kayak orang upacara. Ya, kenapa? Karena kita harus memandang arah tempat sujud. Jadi ini pala nih agak dibengkokin dikit nih, agak begitu, condong dikit. Tapi jangan sampai doyong-doyong begitu tuh. Ya, dikit aja. Nah, untuk gitu ya. Sedikit aja tuh, begini aja tuh. Nah, segini tuh. Ini pantasnya segini aja deh tuh. Karena ini pandangan kita harus mengarah ke tempat sujud, itu sunnah. Dari mulai takbiratul ihram itu harus sudah memandang tempat sujud sampai selesai. Kagak boleh merem. Sholat kagak boleh makruh merem dalam sholat. Biar husu katanya. Ala-alu husu katanya. Pandangan harus ke tempat sujud dari mulai awal sampai akhir, kecuali nanti ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan mata kita ke arah telunjuk. Di saat asyhadu an la ilaha illallah baru pindah lagi. Itu begitu. Ya, pandangan harus ke tempat sujud sunnahnya. Meskipun Imam Mawardi mengatakan kalau kita sholat depan Ka'bah, sunnahnya mandang Ka'bah. Tapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan kalau kita pun sholat depan Ka'bah, kita sunnah memandang tempat sujud. Gelap Ustaz, tetap aja mana tempat sujud jadi kita pandangin situ. Bagi orang buta juga begitu. Tujuannya apa? Untuk kehusyuan, biar gak melihat-lihat yang lain. Apalagi sholat nengok mata ngelirik kanan kiri, ya kayak orang mau nyebrang, ya. Terus pandangin itu anyudima nadara ila naudi sujud. Pandangin tempat sujud dari mulai sholat awal sampai akhir, kecuali nanti ketika at-tahiyat asyhadu an la ilaha
illallah, pandangan mata sunnah memandang ke tunjuk kita. Ntar dijelasin ke rukun berikutnya ini tentang bagaimana cara memandangnya dan bagaimana posisi telunjuk kita. Nah, setelah berdiri dan takbiratul ihram, sunnah untuk sukut. Apa itu sukut? Diam. Ketika Allahu Akbar, sunnah untuk diam terlebih dahulu seukuran subhanallah. Jadi jangan langsung Allahu Akbar langsung iftitah, jangan. Tapi diam dulu seukuran subhanallah. Ada sukut dulu. Baru habis itu baca iftitah. Dan baca iftitah itu sunnah. Doa iftitah itu sunnah, jadi nggak masuk rukun ntar. Doa iftitah sunnah. Habis itu sunnah lagi sukut. Diam dulu. Habis iftitah selesai, diam dulu sedikit bentar, seukuran bacaan subhanallah, baru sunnah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacanya pelan aja, yang kenceng-kenceng. Ya. Baru habis at-ta'awudz sukut lagi, barulah baca al-fatihah. Bismillah. Jadi jangan nyambung. Waktu bilang bismillahirrahmanirrahim, tapi ada sukut sunnah ini. Kita ngambil sunnah, ya. Kita ngambil sunnah. Itulah daripada yang kita akan bahas, yang kita bahas itu 3 rukun dalam rukun sholat, yaitu niat, dan juga berdiri. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibenerin kita punya sholat. Ya, dari niatnya kita benerin dulu. Kemarin-kemarin mungkin ada sedikit koreksian kesalahan kita. Ya, takbiratul ihramnya kita nyebutnya gimana, tangan posisi kita gimana, ngegenggamnya, sedekapnya kita gimana. Ini kita udah belajar dikit-dikit. Alhamdulillah ini dapat kita rangkuman dari beberapa referensi kitab fikih, mulai dari yang dasar seperti Sulamut Taufik, Safinah, Al-Fathul Mu'in kita masukin sini, A'anatul Talibin, ada dari yang kitab-kitab sunnahnya seperti Khonsumi, Ahadus Syah kita masukin sini. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Nggak ada. Apa itu? Yang susah-susah pantasnya nggak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi misalnya dikatakan tadi apabila imam belum selesai takbir menyebutkan huruf roh dalam kalimat jadi yang menjadi makmum harus menyelesaikan takbirnya imam dulu. Iya, harus selesai imam dulu menyebut huruf roh pada kalimat akbar, barulah itu baru makmum mengikuti melaksanakan. Iya, betul. Nah, yang saya tanyakan di sini seharusnya imam itu bagaimana gerakan yang sempurna bagi imam, karena kebanyakan imamnya gerakan dulu baru dia menyebutkan lafaz Allahu Akbar. Keseringannya pas saat dia akan sujud atau bangun dari sujud atau melanjutkan pada rakaat berikutnya, takbirnya itu sudah tegak baru Allahu Akbar. Nah, kebanyakan makmumnya itu mengikuti gerakan imam, tidak mengikuti lafaz Allahu Akbar-nya. Jadi kebanyakan tuh makmumnya itu mengikuti imam, bahkan ada yang mendahului imam. Nah, seharusnya ini kalau saya biasanya kalau mimpi itu saya takbir saya panjangin itu sesuai dengan gerakan saya. Allahu Akbar, banyak langsung berhenti pas saat sujudnya. Iya. Kalau yang pemahaman saya seperti itu. Nah, kebanyakan ada beberapa imam gerakan dulu. Jadi setelah gerakannya itu baru Allahu Akbar sujudnya. Nah, imam pemahaman itu kebanyakan mengikuti gerakan imam, sementara imamnya itu belum takbirnya. Nah, ini takbir baca seperti ini. Jadi untuk pembelajaran bagi kita semua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sulamut Taufik
Ustadz siapa namanya, maafin? Pak Haji Ahmad, makasih ya pertanyaannya. Ntar dapat hadiah ntar dari DKM, tapi bukan dari saya. Pertanyaannya bagus. Jadi dalam kitab Shulamut Taufik saja, salah satu kewajiban bagi seorang makmum itu, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai semuanya itu nggak boleh. Karena dari tadi tuh, ya kan? Bahkan dari takbiratul ihram aja, ketika seorang makmum membarengi takbiratul ihram imam, batal salatnya makmum. Ya, dan membarengi takbir-takbir yang lain, takbir si imam dibarengi sama makmum, hukumnya makruh. Jadi bagi seorang imam pun harus pandai. Ya. Ya maaf, kita sama-sama belajar. Seorang imam itu harus faqih, harus paham fikih, ya. Dan nanti ada banyak syaratnya lagi, pandai baca Quran juga. Jadi ini menguasai. Ketika seorang makmum itu, terkadang kan yang namanya makmum mungkin begini, Ustaz. Yang namanya makmum itu hanya mendengar, nggak ngeliatin imam dia kan. Dia kan posisi pandangannya ke tempat sujud, dan yang hanya dia dengar komandonya adalah takbirnya imam. Itulah, nggak mungkin kan dia ngomong imamnya bisa kita belum kan begitu. Nggak mungkin kan begitu. Dia kan lihat sujud, dia kan lihat tempat sujudnya dia jadi mendengar takbirnya imam. Nah posisinya, kasusnya adalah seorang imam takbirnya dia harus tahu nih. Ketika takbirnya nih, dia mau ngambil gerakan dulu. Yang penting agar tidak menyesatkan makmumnya, sehingga makmumnya tidak batal sholat atau tidak mendapatkan kemakruhan karena membarengi daripada gerakannya dia. Ya, yang namanya berjamaah itu nggak saut-sautan. Artinya nggak saut-sautannya imam sujud rukunya belum nyampe, makmum udah ngebales rukunya, itu nggak bisa begitu. Tapi posisi rukunya imam itu udah benar, baru makmum nyambut gitu tuh. Itu jamaah. Kalau gitu namanya balapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya balapan. Tapi yang namanya berjamaah, imam udah benar rukunya, posisinya, baru kita sambut. Begitupun sampai nanti, sampai salam pun begitu. Kalau sunnahnya itu ketika salam keduanya imam, makmum baru salam. Jangan imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua sunnahnya baru makmum assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi jangan ngebarengin, imamnya harus tahu, makmumnya juga harus tahu. Jadi sama-sama belajar. Jangan kita kalau dulu namanya tadi bukan jamaah gitu, aja jadi imam gitu. Kadang mentang-mentang dia hafal surat nih, imam baca surat pendek tuh, dia udah tahu tuh lampuan ayat terakhir, dia tadi udah turun dulu kan, udah siap-siap ruku, kok mana? Ada nggak begitu? Nah, makanya kita harus belajar. Nih mudah-mudahan sampai tuntas nih ya rukun sholat nih. Kalau nggak tuntas, kontrak berlanjut. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ya. kalau tadi imamnya, makmumnya berdiri gerakan imam kemana? Nah, maksudnya yang Pak Guru tadi tanya, cuma saya terbalik nih. Kalau saya ketinggalan mulu imam. Ketinggalan mulu. Iya. Diikat gara-gara. Padahal sujud, ya kan? Apakah kita ini harus menyelesaikan Fatihah kita? Rokaat kedua gitu Ustaz. Iya. Maksudnya rokaat kedua, rokaat ketiga lagi sholat zuhur, ya kan? Imam ngebut nih. Terus baru rokaat pertama, imam udah rokaat 3. Gimana? Maksudnya rokaat ketiga nih, ketiga. Begitu kita baru baca Fatihah kita belum kelar, imamnya baru lagi udah sujud Ustaz. Nah, ini yang saya tanyain, apakah saya harus
tetap lari Fatihah saya atau ikuti gerakan imam, karena saya mah tinggal mudah imamnya. Tinggal mulai ya. Ya, karena saya bacaan cari mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pekeder saya mau jawabnya gimana tuh? Lah ketinggalannya lumayan banget, dia baru Fatihah ini udah sujud. Ketinggalan 2 rukun aja udah batal seorang makmum. Ketinggalan dua rukun, bila batal bila 2 rukun ketinggalan. Ya kalau 1 rukun kita masih bisa ngejar. Ya dikatakan rakaat batasannya adalah rukun. Itulah. Makanya seorang makmum bagi yang dia berleha-leha, ya imam udah siap, udah takbiratul ihram, dia masih nyantai. Nah, dia masih nyantai, dia masih rokok, masih kopi. Pas masuk lempengan imam udah mau ruku, ya baru takbiratul ihram. Ini yang kayak begini dia wajib menyelesaikan Fatihahnya dia. Karena Fatihah masuk dari rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, ini harusnya pembahasan minggu depan ini. Ya. Jadi kalau yang kasusnya seperti itu, makanya baca Fatihahnya kita harus dididik nih, belajar baca yang benar. Imam juga begitu tuh. Ntar nih masuk nih, kalau baca Fatihah imam belum benar, nih sholat semuanya batal tuh masjid. Ya, baca Fatihahnya kudu bener. Nah, kita juga belajar nih makmum gitu tuh. Jangan udah nerimanya begitu aja, jangan tuh. Dikit-dikit kita belajar. Kalau memang kayaknya ketinggalan mulu, berarti kan harus ada itikat baik dari kita. Bagaimana caranya kita belajar untuk membenarkan bacaan kita, melancarkan bacaan kita. Begitu Pak ya. Ya, kalau jangan ya mungkin sekarang nih ketinggalan dia sujud, kita masih Fatihah. Besok-besok kita belajar imam udah i'tidal, itu masih Fatihah, terus belajar lagi imam udah ruku, itu masih Fatihah, terus kan lama-lama nggak benar itu. Ya, jangan ntar kita nggak belajar imam besok-besok nggak sujud lagi, imam udah tahiyat salam gitu baru Fatihah tuh kelar-kelar. Ya, kita belajar. Jadi poinnya adalah batal bagi bapak kalau misalkan ketinggalan 2 rukun, berarti udah nggak jatuh jadi jamaah. Kan malah batal karena udah tinggalan 2 rukun. Apalagi kalau ketinggalannya tanpa uzur. Ya. Kalau ketinggalannya itu kan berarti ketinggalan ruku, i'tidal sama ruku sama i'tidal doang tuh, baru 2 tuh ya. Dan i'tidal itu kan rukunnya rukun pendek. Kalau ketinggalan 3 rukun panjang tuh yang parah. Kalau i'tidal itu nanti kita bicara rukun pendek, rukun yang qashir. Jadi orang kalau i'tidal tuh nggak boleh lama-lama. Ya, rukun panjang tuh ruku, sujud. Nah, kalau ketinggalan sampai 3 kali batal. 3 rukun panjang batal. Meskipun ada alasannya, ada uzurnya. Ya. Jadi seorang makmum tuh sekali lagi memang tidak boleh mendahului, dan ini kan kasusnya malah didahului terus sama imam. Jadi Bapak sedikit demi sedikit kita belajar, lancarin bacaan kita, karena Fatihah memang tadi begitu. Tapi kalau memang yang dalam mazhab Syafi'i itu yang cukup dengan bacaan imam ada. Jadi kita ikut aja udah. Selesai udah. Nggak selesai. Karena tadi imam udah bareng sama imam dari awal. Kalau yang dia nyantai-nyantai baru masuk, ya, toto imam udah baca surat pendek. Nah ini kasusnya dia harus nyelesain bacaan Fatihahnya. Ya, kalau ngikutin dari awal tapi ketinggalan, ya udah ikutin imam. Ya, jelas ya? Gimana? Fatihahnya udah selesai kan Pak? Fatihahnya nggak selesai nggak apa-apa. Fatihahnya nggak selesai nggak apa-apa. Ini kan masalah yang sama yang tadi Pak. Karena kan ada yang beranggapan kalau kita berjamaah itu kan kita perintah imam kan.
Nah ini mungkin ya Pak ya, arah pertanyaannya mungkin ya, apakah ini Partai Hadirin dilarangkan atau nggak bisa? Karena kan itu tadi anggapan itu kalau kita berjamaah itu semua sudah diborong menerima, makmumnya tinggal ikutin aja, benar apa ya? Nah, jadi di sini selalu begini berjelas. Berat banget berarti jadi imam ya? Itu ya. Jadi imam itu serba salah kan? Ya kita mau cepat, dibilangin aja kita pengen apa? Capek makmumnya lamaan, capek itu begini. Gitu. Makanya tadi ya seorang fakih itu imam itu harus fakih itu. Dia harus tahu rukun, harus tahu bahkan sampai keadaan makmumnya dia harus tahu. Jadi bahkan Nabi SAW aja pernah menegur seorang sahabat. Dia katakan Mu'adz bin Jabal, dia baca surat kepanjangan. Ya, sedangkan jamaahnya itu makmumnya itu ada yang punya hajat gitu. Jadi Nabi pernah menegur seorang imam, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal, yang sholatnya pakai bacaan yang panjang. Jadi Nabi nggak pernah menegur sholat yang bacanya cepat-cepat, nggak ada, nggak pernah ditegur. Ya, yang ditegur adalah sholat yang bacaannya panjang. Karena tadi aja. Tapi kalau memang semua makmumnya redor bacaan panjang nggak masalah. Itulah. Kalau bacanya pendek kemudian cepet-cepet kayak gitu, makanya imam tuh harus tahu posisi keadaan jamaah juga. Apalagi maaf ada yang tua, hati-hati mau gerak aja kudu pelan-pelan. Ini imamnya jangan ngebut, neksa namanya itu gitu. Ya, wah ya. Jadi harus diketahui juga imam itu harus tahu keadaan makmumnya. Itu jangan main tinggal aja. Jelas ya. Jadi ya solusinya seorang imam harus tahu dan makmum juga harus tahu posisi kondisi imam. Bahkan nggak boleh seorang makmum itu ketika dia mengetahui imam itu batal wudunya, tapi dia masih terus sholat, itu batal, dia nggak bisa jadi jamaah di situ. Ya, jadi syarat sebagai makmum itu ada juga, dikatakan syaratnya adalah seorang makmum itu tidak mengetahui batal atau tidaknya wudunya si imam itu. Gitu. Jadi kalau dia tahu berarti kan dia nggak jadi sholat sebagai makmum gitu karena imamnya batal. Jadi harus saling tahu. Ya, harus saling tahu. Apalagi mau nanya lagi? Ustaz, ada saya satu Ustaz. Apa tuh? Mana yang mana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam niat nih Ustaz, saya tanya ini. Boleh. Ada kewajiban yang sholat adalah satu menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Contohkan misalnya kita satu takbiratul ihram misalkan usolli fardhu subhi misalnya. Tapi untuk tujuannya untuk lebih kita memfokuskan dalam artian kita usolli fardhu subhinya misalnya dengan bahasa kita dalam bahasa Indonesia gimana Pak Ustaz? Boleh atau tidak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawabannya singkatnya boleh. Ya, enggak boleh. Jadi namanya dalam hati, ya menyertakan niat dalam hati itu kan tadi ada nggak syarat niat dengan bahasa Arab? Ada nggak tadi situ? Nggak ada kan? Jadi boleh pakai bahasa apa aja. Kalau niatnya, tapi kalau takbiratul ihramnya harus bahasa Arab. Kan barengan sama takbiratul ihram. Takut belibet, yang ini Arab, takut keder gitu kan. Jadi ini boleh saya niat sholat johor. Yang penting 3, usolli fardhu zuhri. Usolinya di bawah, menyertakan niat dengan hati-hati menyengaja. Kalimat usolli itu menyengaja untuk sholat. Kemudian menentukan waktu atau sebabnya, tadi mau johor atau asar atau istisqa atau sholat yang lain. Nah, kemudian yang ketiga bagi sholat fardu adalah disebutkan fardunya. Ya, kenapa harus disebutkan fardunya? Untuk membedakan itu sholat wajib apa sholat sunnah. Itu loh. Kalau nggak pakai berarti sholat sunnah. Jelas lah ya. Jadi boleh pakai bahasa apa aja boleh. Ya, bahasa hati juga boleh, bahasa hati. Karena kan bahasa hati itu biasanya lebih nyampe gitu. Gimana Pak Guru?
Jokor apa? Jokor. Syarat makmum yang harusnya syarat makmum yang berdiri pas di belakang imam, karena makmum yang berdiri di belakang imam itu kan harus mengganti posisi imam apabila imam itu dari iya. Dan terkadang kita lihat nih ngasal aja gitu. Yang berdiri seperti ini kita tanya lagi kita kira kita semua yang kita lagi bahas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya itu jadi bagi orang yang enggak arti awam gitu ya, jangan soal-soal atau berdiri belakang imam ya, sampai sejajar shaf pertama tuh harus yang memang faqih ya, biar nanti ketika imam uzur batal maju berganti. Itu loh syaratnya nggak jauh-jauh, dia harus memahami dan memadai kompetensi sebagai seorang imam. Bacaan Fatihahnya minimal Fatihahnya benar ya. Kalau surah pendeknya dibentang-bentang salah nggak jadi soal karena nggak masuk rukun ya. Yang harus benar-benar itu adalah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya ada bacaan yang salah, makhrajul hurufnya atau apapun di dalam Fatihahnya ada yang salah, ketinggalan, atau nanti kita bahas tentang bagaimana cara baca Fatihah yang benar, itu ntar jadi soal dalam salat itu. Nah, makanya seorang makmum yang tentunya posisinya di belakang imam harus memang yang dia benar-benar juga memiliki potensi kemampuan untuk sebagai seorang imam. Itulah. Yang salahnya kita takutnya kita kampung nggak ada yang ngaji sama sekali, akhirnya menjeruk-jeruk kan jadi imam. Udah imam tuh, udah itu imam dah, ayo itu, itu ditunjukkan. Ada yang bisa ustaz satu doang. Bila ustaznya kondangan diribet, nggak ada imam nih. Kayak tadi saya udah mau takut aja nih subuh jadi apa enggak nih? Nggak ada yang maju jadi imam nih. Masa saya jadi tuan jadi tamu maju jadi imam kan gitu. Takutnya tadi nggak jadi tuh, udah komat subuh nggak jadi nih. Akhirnya alhamdulillah maju, ada ustaz maju. Kayak gitu kan menjorok-jorok kan tuh, orang maju, lu aja. Gimana ya Pak? Pajangan pada mendorong-dorongan. Ya Allah alam ya kalau begitu deh. Ya mungkin ada orang yang dia bisa tapi dia nggak mau. Makanya kita sama belajar ya. Gimana? Namanya Ustaz berkaitan dengan pertanyaan Pak Guru tadi yang di belakang imam ini. Apakah nanti kalau imamnya kebetulan berupa Ustaz, pada buat Yasin di rumahnya ini. Yasin. Ada ini lah ya kan. Semua jamaah masjid percaya bahwa imamnya gitu, yang ngebenerin imamnya yang lupa. Jadi imamnya lupa, udah duduk, orang saja salah, dia diri lagi. Ini jamaah ini, semua subhanallah satu masjid Ustaz. Nah, karena kebetulan yang di belakang makmumnya sama-sama lupa juga ini. Ustaz, ini gimana Ustaz? Yang di ya sama-sama. Yang di belakang juga lupa juga lagi. Karena kebetulan yang di belakang yang tadi Pak Ustaz tadi bilang katanya di belakang imam ini siapa ya? Iya, minimal gini deh Pak. Kalau kasusnya begitu minimal 3 orang di belakang imam itu harus benar-benar tahu bacaan surat juga harus ngerti tuh. Jangan imam baca apa yang belakangnya nggak ngerti nih imam baca apaan tuh. Ya minimal nih yang belakangnya 3 orang nih. Jadi meskipun tadi yang satu dia lupa nih, jangan usah semasjid, apalagi sekampung ingetin subhanallah. Apa tuh? Kata imam udah berkoyok ini. Jadi yang ngucap subhanallah satu aja juga yang di belakang imam aja. Makmumnya konsen Yang makmumnya manus ngantuk gitu. Yang di belakang imam yang ingetin. Nah kan pernah kejadian di haram juga pernah kejadian tuh. Nah yang belakangnya mungkin agak lupa, belakangnya akhirnya yang sampingnya itu sampai nengok begitu tuh, itu nggak apa-apa tuh noleh begitu tuh. Ya noleh sekedar noleh tapi badannya tidak
dia bahunya tidak mengalih kepada kiblat gitu tuh. Artinya kok dia kagak negor gitu tuh. Ya, akhirnya negor dah. Bacanya yang salah. Gitu. Ya kalau bacaan surat-surat pendek ini segala macam ya lempengin aja gitu, nggak usah di subhanallah, nggak usah. Karena kan tadi kita belajar surat pendek nggak masuk dalam ruku. Jadi salah pun nggak jadi sholat, nggak membatalkan sholat. Kecuali Fatihah salah, baru tuh timpuk aja imam kalau gitu. Batal itu kalau Fatihah sampai salah. Ulang lagi dari awal Fatihahnya. Udah nggak apa-apa. Kalau surat pendek lempengin aja bacanya, nggak usah kita teriakin subhanallah juga. Misalkan baca ulhu salah, walam yakul lahu, nggak kelar. Dia lanjutin, walam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Nggak usah pakai subhanallah tadi, walam yakul lahu subhanallah. Tadi sangkanya nerusinnya subhanallah lagi sama imam itu. Udah jelas semuanya? Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan, kita bahas lanjut daripada rukun-rukun sholat. Apapun yang kita sudah sampaikan, kita bahas pagi hari ini mudah-mudahan membawa manfaat. Allah berikan kita keistiqomahan daripada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulinatin shalihah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim, ya rahman rahimna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah iftah lana abwaabal khair, iftah lana abwaabal khair, iftah lana abwaabal khair. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma inna nas'aluka rahmah wal barakah fi kulli sukun wal harakah. Allahumma harrimna ladzata ma'syiatik warzuqna ladzata ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.